Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Penetono Putra, NPM 2010-55-2010-07. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kecakapan antarpersonal skill dan saya mengambil judul komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain. Komunikasi organisasi itu manusia dalam kehidupan harus berkomunikasi. Artinya orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Kemudian, sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Kemudian, jenis komunikasi dua arah itu timbal balik, membutuhkan kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita bersama, cita-cita pribadi maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, dengan tujuan utama mempersatukan individu dalam organisasi. Ada tiga model dalam komunikasi. Yang pertama itu model komunikasi linear, yang kedua model komunikasi interaksional, yang ketiga model komunikasi transaksional. Yang pertama model komunikasi linear, yaitu bisa disebut dengan one way communication. Dalam model ini, komunikator memberi suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi, yaitu komunikasi bersifat monolog. Atau biasanya contohnya itu kayak di iklan di TV, itu sifatnya monolog. Kemudian komunikasi interaksional, yaitu sebagai kelanjutan dari model pertama. Pada tahap ini sudah terjadi feedback. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Tiap partisipan memiliki peran ganda. Satu saat bertindak sebagai komunikator dan yang lain sebagai komunikan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi ini dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang dapat dikomunikasikan. Kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada tiga. Yang pertama downward communication, yang kedua upward communication, yang ketiga horizontal communication. Yang pertama downward communication, yaitu pemberian atau penyampaian instruksi seperti job instruction. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan atau job rational. Kemudian penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku, yaitu prosedur dan praktis. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Jadi communication downward ini kayak dari atas ke bawah jatuhnya. Next. Yang kedua, upward communication. Penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan. Yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang keempat, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya maupun pekerjaannya. Jadi upward ini penyampaian dari bawah ke atas. Kalau yang tadi kan dari atas ke bawah, dari bos ke memberi instruksi ke bawahan. Yang ini upward communication, yaitu hasil atau keluhan atau kendala yang ada di bawahan ke atas. Next ada horizontal communication, yaitu fungsinya untuk tujuannya untuk memperbaiki koordinasi tugas, yaitu upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan membina hubungan melalui kegiatan bersama. Next, fungsi komunikasi dalam organisasi. Itu ada 4. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, yang keempat fungsi integratif. Fungsi informatif ini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system.
Seluruh anggota dalam organisasi berharap akan dapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Kemudian yang keempat, fungsi integratif, yaitu setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Pelaksanaan komunikasi ini dapat menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. Kemudian gaya komunikasi. Gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Kemudian masing-masing gaya komunikasi ini terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapat respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Jadi gaya komunikasi itu ada 6. Yang pertama, the controlling style. Yang kedua, the equalitarian style. Yang ketiga, structuring style. Yang keempat, dynamic style. Yang kelima, relinquishing style. Yang keenam, withdrawal style. Yang pertama, controlling style, yaitu gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya suatu kehendak untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku pikiran dan tanggapan orang lain. Lebih memusatkan perhatian pada pengirim pesan, tidak ada atau tidak mengharapkan umpan balik. Yang kedua, equalitarian style, yaitu aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan dan two-way traffic of communication. Ya, komunikasi ini dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal. Kemudian memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, efektif dalam memelihara empati dan kerjasama. Destructuring style, yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style, yaitu gaya komunikasi dinamis, memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, reguishing style, yaitu gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Yang keenam, withdrawal style, yaitu gaya ini tidak dapat dipakai dalam komunikasi organisasi. Akibat yang muncul jika digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Dalam deskripsi konkret adalah saat seorang mengatakan saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Pernyataan ini bermakna bahwa seseorang mencoba melepas diri dari tanggung jawab, tapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.